Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, bertemu lagi bersama kakak pada Jumat kali ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya adik-adikku semua, silahkan persiapkan buku dan alat tulis untuk memulai pembelajaran kita kali ini. Nah, pembelajaran kita pada Jumat lalu kita masih membahas transformasi ya. Transformasi. Nah, untuk Jumat kali ini kita masih membahas transformasi. Nah, kalau minggu lalu kita membahasnya tentang pencerminan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang translasi. Translasi atau pergeseran. Nah, pergeseran itu apa sih? Nah, pergeseran atau translasi ialah suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Nah, yang mana memiliki rumus ya. Rumus P X, Y translasinya A B, masukkan P aksen X tambah A, Y tambah B ya. Rumusnya seperti ini. Nah, yang mana A dan B ini adalah seberapa jauh titik itu bergeser. Ini kan misalnya koordinat pertama, titik pertama digeser sejauh AB yang menghasilkan P aksen. Nah, yang kalau dalam translasi atau pergeseran kita bisa menyelesaikan soal dengan dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan rumus ini. Yang kedua, kita bisa menggunakan namanya garis kartesius, bukan garis khatulistiwa ya. Nah, bagaimana kalau langsung penggunaan dua itu? Nah, kita langsung aja masuk ke contoh soal biar adik-adikku semua langsung paham bagaimana pengerjaannya. Kita langsung masuk ke soal ya. Contoh, maaf. Kita masuk ke contoh 1. Misalkan kakak buat titik A 2,3 ditranslasikan oleh 3 min 2. Nah, berapakah hasilnya? Jadi ini kita ditanya bagaimana cara mengerjakannya. Yang pertama kita coba menggunakan rumus dulu ya. Kita ingat-ingat dulu rumusnya. Kita menggunakan rumus ya. Yang pertama rumus. Nah, ingat dulu rumusnya. P X Y translasi AB P aksen X tambah A, Y tambah B. Nah, kalau udah tahu rumusnya, kita langsung bisa mengerjakannya. Langsung aja ya. Kalau misalnya di ujian atau di mana kalian memang kalau udah hafal rumusnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Jadi langsung aja kayak gini ya. A 2,3 ditranslasi 3 dengan min 2. Jadi sini A aksennya, X-nya 2 ditambah A-nya 3, kita Y-nya punya 3 ditambah kita punya B-nya min 2. Nah, jadi langsung kita jumlahkan 2 tambah 3, 5, 3 ditambah min 2 sama dengan 1. Iya, selesai. Nah, jadi titik koordinat A 2,3 kalau ditranslasikan menghasilkan A aksen yang mana mempunyai titik 5,1. Nah, ini tadi kita sudah menggunakan rumus. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan garis kartesius? Oke, tunggu ya. Kita lanjut langsung dengan menggunakan garis kartesius ya. Dengan soal yang sama, dengan contoh yang sama, kita coba menggunakan garis kartesius ya. Kita buat dulu ini ya, kartesius, garis kartesius. Nah, kita buat dulu ya.
adik-adik bisa mengerjakan di buku kotak-kotak kalau punya ya. Pakai penggaris ya kalau biar lebih bagus. Nah, ini namanya garis Y dan ini X. Coba ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 0 ya, dan ini 1 dan seterusnya. Nah, kalau udah gini tadi kita punya soalnya punya titik A 2,3 dan translasinya tadi 3 dan min 2. Nah, coba kita langsung buat ya, kita lukis titik A nya dulu. Kita punya titik di X nya 2 dan Y nya 3 ya. Nah, jadi di sini titik koordinat A nya. Nah, bagaimana kita mencari hasilnya? Kalau bergesernya 3,3 dan min 2. Kalian harus tahu dulu yang ini, kakak kasih tahu. Kalau misalkan ini kan A, B. Nah, kalau A sama dengan positif, ini akan bergeser ke kanan. Nah, kalau A-nya negatif akan bergeser ke kiri. Selanjutnya B. Kalau B-nya positif, dia akan bergeser ke atas ya. Kalau B-nya negatif akan bergeser ke bawah. Jadi adik-adikku semua, kalau mengerjakan garis kartesius, kita harus tahu ininya ya. Setelah kita tahu gitu, kita langsung bisa mengerjakan. Nah, ini anggap ini X ya. Nah, gimana? Kita titik A kita punya 3 bergeser, artinya bergeser A-nya ini 3 positif, jadi bergesernya 3 kali positif ya. Stop di 5. Selanjutnya Y, kita punya B-nya min 2. B-nya min 2 artinya ke bawah. Kita punya Y-nya tapi bergeser ke bawah 2 kali. Di 1. Jadi bisa kita langsung simpulkan. Nah, jadi di sini titiknya ya, pertemuan titiknya. Yang mana A aksennya 5,1. Kenapa 5 dulu? Karena kita buat X Y ya, X, Y ya. Jangan Y, X ya, salah. Nah, begini kalau pengerjaannya menggunakan garis kartesius. Nah, menurut adik-adik semua lebih mudah yang gimana? Mau rumus atau mau garis kartesius? Yang mana lebih mudah? Silahkan adik semua mengerjakannya mau yang mana. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke contoh soal yang kedua. Biar adik-adik semua lebih paham ya. Jadi kita perbanyak contoh. Ini contoh yang kedua. Contoh 2. Nah, ini kita coba menggunakan rumus aja ya, biar adik-adik sebagai latihan di rumah. Misalnya kita buat tentukan hasil titik P-nya ini min 2,3 atau digeser. Nah, digeser lah bahasa biar lebih digeser oleh min 4 dan min 6. Nah, berapa nih hasil dari pergeseran titik koordinat ini? Nah, kita buat dengan rumus. Masih ingat rumusnya kan? Ayo, mudah ngapal rumusnya ya. P X Y A B P aksen X tambah A, Y tambah B. Nah, udah ingat rumusnya semua adik-adik semua? Oke, langsung kita masukin aja ya. Oh, ini kita lupa ngasih titik apa ya. Ini anggap aja titik P aja ya. P 3. Nah, bergeser sejauh min 4 dan min 6. Nah, selanjutnya P aksen ya. X nya min 2. Oke, tulis min 2. Dan A nya min 4 ditambah ya. Baru koma. Kita punya Y nya 3 ditambah kita punya B nya min 6. Nah,
min 2 ditambah min 4. Jadi kan ini dengan ini tandanya jadi min ya. Jadi min 2 dikurang 4 jadi min 6, koma. Ini 3 ditambah min 6. Jadi hasilnya iya berapa, Dedek? Iya, min 3. Karena ini jadi negatif dan 6 yang lebih besar ya. Oke, selesai. Mudah ya. Nah, selanjutnya coba tadi kita udah ngerjakan dengan soal yang biasa. Yang pertama menggunakan rumus, menggunakan garis kartesius, dan yang selanjutnya kita juga menggunakan yang rumus biasa. Nah, contoh yang ketiga kakak pengen kita mengerjakan soal yang titik koordinatnya nggak ada, tapi hasil dari titik yang udah bergeser itu. Nah, gimana gitu? Ayo kita coba ya. Kita masuk ke contoh yang nomor 3. Contoh 3. Nah, bagaimana ya? Sini misalkan soalnya ya, ini hasil ya. Hasil translasi titik apa ya? Titik D ya. Titik D 2 dan min 3 yang hasil translasi titik D ya, jangan hasil translasi titik D oleh min 3 dan 2 adalah ini hasilnya ya, adalah 2, min 3. Tentukan koordinat awal. Artinya kita belum jadi ini nih hasilnya ini, artinya ini D aksennya. Jadi kita belum mengetahui nilai D-nya. Bagaimana kalau kayak gitu? Nah, gitu coba kita ingat-ingat dulu. Kita kembali ke rumus ya. Kita ingat-ingat rumus. Ini pakai D ya. Jadi D X Y translasi A B baru D aksen X tambah A Y tambah B. Nah, di sini kita udah mengetahui namanya pergeserannya berapa, min 3 dan 2. Nah, dan nilai hasil translasinya juga kita udah tahu, 2 D aksen 2, min 3. Nah, ini belum kita ketahuinya nih, D biasanya. Bagaimana mengerjakannya? Ya, coba ada yang tahu nggak? Jadi kalau untuk penyelesaian seperti ini, kita bisa mengerjakannya dengan misalnya kita cari X dulu ya. X-nya ya, nah, X ditambah ini kan ingat A-nya kita punya min 3 ya. Min 3 sama dengan ya, ini adalah hasil dari ini ya. Jadi ini 2 ya. Karena X ya, ini Y. Nah, jadi langsung aja X min 3 2. X 2 ditambah 3 5. Jadi ini tadi D-nya, X-nya ada 5. Nah, selanjutnya kita cari Y-nya ya. Yang mana kita carinya Y ditambah B-nya itu ada 2 dan hasilnya ada min 3. Jadi Y sama dengan min 3 ini plus pindah minus ya, 2. Jadi Y-nya sama dengan min 5. Jadi di sini min 5. Oh, tunggu bentar. 2 ini pindah jadi itu. Ya.
Jadi hasilnya seperti ini. Jadi pengerjaannya kalau misalnya kita ini, jadi hasilnya ini. Nah, kita udah ngerjakan soal yang biasa menggunakan rumus, menggunakan garis kartesius. Nah, sini kita juga udah mengerjakan soal yang titik awal atau koordinat awalnya yang tidak diketahui, tapi hasil akhirnya yang kita ketahui udah juga. Nah, adik-adik semua, selanjutnya kakak akan kasih tugas, silahkan kerjakan di kertas HVS atau kertas yang kalian punya, dan kirimkan ke WA kakak. Bentar ya kak, tulis soalnya. Video hitam aja. Tugas kirim ke WA 98 52 74 48 56 23. Nomor 1 titik A 4,5 ditranslasi oleh berapa ya, 2 dan 3. Nah, tentukan aksen. Nah, yang kedua, titik Q 4,5 ditranslasi oleh 2 3. Tentukan key aksen dengan menggunakan rumus dan garis kartesius. Ini poin 50. Nah, soal yang terakhir, hasil titik hasil pergeseran 2 dan min 3. Bukan hasil pergeseran dari 4 dan min 4, hasil pergeseran olehnya jangan lupa, oleh 4 min 4 adalah hasil pergeseran adalah, kita pakai A udah, Q udah, pakai B ya. B aksennya 7,1. Berapakah koordinatnya?
apakah koordinat awal. Nah, adik-adik semua bisa mengerjakan soal ini dan kirim ke WA kakak. Nah, bila ada yang kurang paham silahkan komentar, nanti pasti akan kakak balas. Baiklah, sampai di sini dulu materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.